Sebelum nonton videonya, Kalian udah pada cuci tangan belum? Pause dulu videonya. pause dulu ya. Pause dulu videonya. Pause dulu video ini. Kalian langsung aja cuci tangan. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Pakai sabun. Harus cuci tangan sampai bersih. Kalau sudah cuci tangan, Nah, baru kalau kalian sudah selesai cuci tangan, baru mulai videonya. kita mulai videonya. Mantul banget. Tutup pakai masker. Setelah itu, lanjutin videonya. Kalau sudah, kita lanjut. Lanjutin videonya. Silakan lanjut tonton video ini. Lanjut videonya. Tapi ingat, di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Jaga kesehatan selalu, Yuk jaga kesehatan. Mantul banget. dari corona sekarang juga. Salah. Nah, mantul banget. Marhaban ya Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Selamat siang teman-teman TV, apa kabar? Sama sehat dan bahagia selalu saat tonton video ini. Kali ini saya lagi ada di Pulau Dewata lagi, di Pulau Bali lagi. Cuma bedanya bukan naik X-Max ya. Kalau kali ini kita naik ini nih, si cantik yang Grand Villano. Wow, pas banget ya, motornya cantik. Lihat dong backgroundnya, wow, pantai yang indah banget. Ini sih kayaknya match banget gitu ya, bener-bener serasi gitu. Cuma di video kali ini kita mau ngomongin lebih detail tentang fitur-fiturnya. Kita mau cobain semua fitur-fitur yang ada di Yamaha Grand Villano sambil jalan-jalan muter-muter Pulau Bali. Tonton terus videonya. Oh ya, sekarang saya ada di pantai apa namanya? Pantai Balangan. Keren banget teman-teman tuh, tebingnya. Wah, boleh. Keren ya, spesial keren banget yang ini. Gila, kayak di kalender ya pemandangannya. Oke deh, tonton terus videonya. Nah teman-teman, kita langsung lihat fitur-fiturnya. Oh iya, saya kali ini pilih yang warna biru ini teman-teman. Ini birunya asik banget ya. Birunya itu nggak tahu kenapa saya suka banget sama warna ini. Kalau yang kemarin waktu pas impression warna putih mutiara kayak yang itu tuh, nah yang itu kan. Sekarang yang biru ini, kalau saya sih suka banget yang ini teman-teman. Asik aja. Selain saya suka warna biru juga, warna itu kayak telur asin yang retro-retro gitulah. Keren. Oke, kita langsung lihat fitur-fiturnya. Pertama, headlampnya teman-teman. Headlampnya sudah pakai full LED kan ya. Nah, ini ada dua cluster atas bawah. Yang atas buat lampu dekatnya, bawah lampu jauhnya. Cuma di motor ini nggak bisa langsung nyala teman-teman. Jadi ini kalau di kontak on gitu ya, itu nggak langsung nyala. Yang nyala itu malah lampu ininya aja nih, lampu. Nah ini nih, lampu DRL-nya ya. DRL nyala nih udah nih. Tapi lampu utamanya belum nyala. Nah kalau mau nyalain lampu utama, kita harus nyalain mesinnya dulu. Nah tuh, ini lampu deketnya. Nah sayangnya semalam tuh hujan teman-teman di Bali, hujan deras banget semalaman. Jadi saya belum bisa nyobain ngasih lihat ke teman-teman, ngasih lihat slot lampunya. Nanti di sesi tes aja ya, sesi tes kita bikin yang lebih lengkap, jadi kita bisa liatin semuanya. Lalu selain DRL, lampu saya juga udah pakai LED teman-teman. Dan LED-nya itu
punya reflektor yang warnanya tuh agak-agak hitam gitu ya. Jadi mewahnya tuh malah mewah dikasih warna hitam, bukan chrome. Seirama sama logo-logonya nih, logo Greenfield-nya kan hitam, terus tuas remnya juga hitam gitu kan. Jadi kombinasi antara chrome, warna-warna pastel yang klasik dan warna hitam yang bikin tampilannya secara keseluruhan jadi mewah gitu ya. Asik sih, kalau saya suka-suka aja teman-teman. Kemudian fitur yang lain apa ya? Oh, di sini nih. Ini ada parking brake lock teman-teman. Parking brake lock yang gampang banget pengoperasiannya. Ini cuma cukup satu tangan doang tuh. Wow, gokil ya. Ini gampang banget dipakainya. Terus kalau rem, feelingnya yang rem belakang empuk, yang depan juga kalau menurut saya sih enak banget teman-teman. Ini empuk banget rem depannya. Ditariknya empuk dan pakem. Padahal disc brake-nya kecil aja loh. Disc brake-nya cuma kayak gini nih. Set. Nah, kayak gini aja. Cuma pakai kaliber 1 piston tapi feel-nya enak empuk ya. Dan kalau dibanding sama punya Vasio, di Villano ini beda karena sudah ada ini nih. Ada speed sensor di sini, makanya di sebelah kiri nggak ada kabel speedometer gitu. Kalau fitur-fitur di area depan sih kayaknya teman-teman udah nggak asing lah ya, karena kita udah beberapa kali bikin videonya juga udah lengkap gitu kan. Oh ya, lampu saya ini bukan cuma sen teman-teman, tapi juga ada hazardnya. Nah, kalau nyala kayak gini, kanan kiri nyala semua gitu. Oke, kita lihat yang lainnya di balik kemudi yuk. Oke, lanjut ngomongin speedometer teman-teman. Speedometer ada 2 cluster ya. Kayak kalian main udah tahu lah pasti, karena udah nonton video sebelumnya. Atas LCD, bawah TFT. Dan kita lihat nih nyalanya aja. Ini benar-benar di bawah terik matahari. Gimana mood kalian? Tuh kayak gini nih. Yang atas kurang jelas ya. Karena memang LCD-nya tuh ya biasa aja gitu yang atas. Cuma untungnya ukurannya gede-gede, speedometer besar gitu kan. Jadi masih tetap kelihatan biarpun agak samar-samar. Tapi yang bawah ini enak banget teman-teman ngelihatnya tuh. Mantap yang bawah ya, yang TFT ya. Ini kanan kiri ini ada indikator buat fuel meter, yang ini buat fuel indikator yang real time-nya. Jadi saya akan buat eco indikator sini. Di atasnya ada warna hijau-hijau gitu, hijau kalau indikator eco indikatornya aktif ya. Kemudian kalau isinya ini kita mulai dari depan deh. Mulai dari depan. Oh, kalau dari depan banget gini nih. Kalau dinyalain dia ada tulisan welcome aboard. Ada siluetnya juga. Kalau dimatiin dia ada see you soon, ada sepaannya gitu kan. Sepaannya. Nah, kalau di awalnya siluet motornya, terus kita akan langsung disuguhkan sama ini nih. Yang paling utama tuh malah ini. Nah, ini nih. Siluet motor, gambar motornya. Ini kalau lagi jalan dia akan ada kayak berputar gitu rodanya. Tapi kalau misalnya hybridnya aktif, ini juga jadi indikator hybrid teman-teman. Dia akan nyala terang banget, itu warnanya putih gitu ya. Kemudian di atasnya ada jam digital. Jam digitalnya akan selalu ada di atas tutup terus teman-teman. Nah, di sini ini ada odometer, ada trip, ada full consumption yang real time, ini ada full consumption yang average. Dan average ini akan ngikutin tripnya ya. Kalau tripnya kita nolin, nah tripnya kita nolin nih. Nah, si average full consumption-nya juga akan nol lagi. Nah, gini teman-teman. Kemudian ini ada tegangan baterai. Tegangan baterai ini penting buat apa? Karena motor ini satu udah nggak ada kickstarter kan, jadi jangan sampai tekor nggak bisa starter. Terus yang kedua, ini juga menentukan aktif tidaknya si hybridnya. Kalau misalnya hybridnya tiba-tiba nggak aktif atau ini nih, atau stop sistemnya nggak aktif, berarti artinya baterainya tekor. Nah, lihatnya dari mana? Dari sini teman-teman, 12,6 aman nih. Harusnya ini hybridnya bisa aktif, si stop sistemnya juga bisa aktif, karena mereka akan aktif di tegangan di atas 12,4 volt gitu. Kemudian settingan lain lagi apa ya? Oh, paling ini nih. Ini kan kilometer per liter nih. Ini ternyata bisa dirubah teman-teman. Average-nya misalnya kita mau dibikin yang settingannya liter per 100 km bisa. Ini kayak di Eropa, kayak di Amerika gitu ya. Kalau di Indonesia sih lebih enak pakai kilometer per liter. Ini cuma ditekan lama aja nih tombolnya nih. Tombolnya ditekan lama. Terus oh ya, ini kan ada garis warna biru teman-teman. Garis biru ini nih akan bergerak gitu, bergerak terus ya, kayak ombak gitu. Kalau motor lagi jalan. Cuma kalau motor lagi diam kayak gini nggak bisa teman-teman. Karena tuh dia pun jalan mesinnya hidup geber-geber, nggak mau karena nggak ada input speed dari roda depan gitu. Tapi ketika hybridnya aktif, si garis biru ini akan berubah jadi gambar motor kayak di depan tadi, kayak si siluet ini nih gitu. Dan ini ternyata siluet si indikator hybridnya ini bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Nah, display off. Kalau display off saat hybridnya aktif, si garis biru ini akan berubah jadi warna putih, dan si putihnya itu akan bergerak juga, menandakan bahwa hybridnya aktif, tapi nggak keluar gambar motornya. Kan kadang-kadang ada yang nggak mau terganggu karena lagi pengen lihat odometernya, pengen lihat trip, atau pengen lihat ini nih full consumption yang real time-nya gitu kan gitu. Kemudian kalian juga bisa ini nih, bisa juga setting jam ini. Kalau tekan lama dia akan berkedip tuh, yang depan akan berkedip jamnya. Kalian bisa pilih jam berapa gitu kan.
misalnya jam 1 lagi deh, jam 1 ya. Nah gini kita tekan yang key yang lama, nah dia akan pindah ke belakang gitu. Kalau misalnya udah oke, tekan lagi yang lama. Jadi nyeting jamnya pun sesimpel itu, semudah itu teman-teman gitu. Kemudian di atas ini teman-teman, di atas kanan kiri ini ada beberapa indikator ya, indikator buat ini nih, way connect. Nah ini ada buat pesan, terus ada buat telepon ya, terus ada apps, ada baterai juga nih, baterai di handphone kalian gitu kalau sudah terkoneksi ke speedometer ini dengan Bluetooth gitu kan. Oke, kayak apa tampilan way connect-nya? Nah kayak gini teman-teman nih, gini kan sebenarnya mirip kayak tampilan way connect yang lain, cuma ini ya ada ini aja gambar si Filano-nya aja. Terus ini ada pengingatan oli, tegangan baterai gitu kan, kapan harus servis. Terus ini ada nah ini ada plug sumption gitu kan, terus ada kapan kita parkir terakhir di mana ketahuan juga gitu. Jadi kalau secara fitur sebenarnya sama-sama aja mirip kayak yang way connect yang lain. Gitu teman-teman, kira-kira tampilan speedometernya. Saya suka banget sama ini nih. Sama tampilan TFT-nya. Bagus banget. Ini ada tombol buat stop touch system teman-teman. Jadi kalau kita lagi berhenti, motornya langsam gitu ya, otomatis mesinnya akan mati. Kalau kita gas lagi, mesin akan langsung nyala. Kalau di Yamaha ada 2 mode ya, ada mode yang 0 second sama yang 5 second. 0 second tuh kalau kita dari bener-bener kenceng tiba-tiba berhenti, 0 second langsung mati. Tapi kalau merambat pelan-pelan di kemacetan itu 5 second teman-teman. Dan kalau kondisi stop sistemnya aktif, maka di atas ini akan ada logo huruf A, ada lingkarannya itu akan berkedip. Tapi kalau nggak nyala, kalau nggak aktif dia mati teman-teman gitu. Kemudian di bawahnya ada hazard, ada tombol starter. Nah starternya ternyata nih dari kemarin tuh banyak yang nggak sadar juga nih, di Grand Filano ini ada fitur namanya one push button. Jadi tombol starternya kalau kita pencet cuma cukup sekali aja, dia akan langsung muter terus sampai mesinnya nyala. Jadi kalau misalnya lagi pagi-pagi kan biasanya kadang-kadang nggak langsung hidup ya mesinnya ya. Nah kalau di Yamaha Grand Filano ini kita cukup tekan sekali, dia akan muter terus dalam satu sampai mesinnya nyala. Kita cobain ya, kita tarik tuas rem terus tekan sekali aja. Tuh, langsung nyala teman-teman. Baru cuma colok sekali doang. Asik ya. Kemudian di sebelah kiri ada lampu jauh, ada lampu sun, ada klakson. Gitu. Klaksonnya kayak gini suaranya. Nggak terlalu keras ya. Oke, turun ke bawah. Ini ada power outlet yang posisinya agak aneh teman-teman ya. Kalau di Fazio tuh enaknya di sebelah kiri itu ada konsolnya, ada lacinya. Jadi power outletnya di dalam laci. Itu kalau waktu kita lagi ngecas bisa masukin ke dalam. Nah kalau di motor ini nggak ada teman-teman. Jadi terbuka kayak gini. Jadi saya sempat nyobain juga pakai lighter gitu kan ya, colokin gitu. Terus kita ngecas, handphonenya ditaruh di bawah sini, di bawah konsol. Cuma kalau kita lagi bawa air mineral yang segede gini nih, ini kayaknya susah ya kalau buat masukin handphone lagi, susah banget karena tuh sempit lah ruangannya, harus ditekan-tekan gitu kan. Ya bisa tapi maksa gitu kan. Kalau kemarin saya pakai yang lebih kecil tuh lebih enak sih, lebih apa namanya, lebih longgar. Tapi keuntungannya kalau misalnya bawa yang botol minum segede gini, ini jadi ngepres gitu, jadi nggak terlalu goyang-goyang banget gitu. Dan waktu kita cobain teman-teman di sini buat ngecas ya, ternyata nggak terlalu cepet-cepet banget karena di charger ini cuma 1 ampere teman-teman. Terus spesifikasinya cuma 1 ampere nih, kelihatan ya, 1 ampere doang. Makanya nggak terlalu cepet buat ngecasnya. Nah kemarin itu kita jalan sekitar 30 menitan, kita cas dari 37%, setengah jam itu cuma nambah jadi sekitar 50%-an aja. Jadi nggak terlalu cepet-cepet banget, standar aja lah. Tapi 1 ampere ini ya hampir semua charger sekitar segitu lah ya, 1-2 ampere gitu kan. Kemudian ada keylessnya ya mirip kayak keyless di motor-motor Yamaha yang lain. Terus di sini ada tombol buat buka ini nih, buat buka tutup tangki bahan bakarnya gini kan. Terus yang ini buat buka jok gitu. Oke, di bagian bawah ini ada konsolnya tadi saya bilang ya. Kalau buat naruh air mineral segini sih gampang banget, plung aman. Di sini ada pengait untuk bawa barang. Nah ini enak banget teman-teman. Ini karena ada pengaitnya kayak gini, kita nggak takut barang kita yang ditaruh sini tuh kabur-kaburan gitu loh. Karena benar-benar kekunci di sini gitu. Nah gini contohnya nih. Ini kantungin sini kan. Nah tasnya tuh nggak bakal kelepas teman-teman. Jadi bener-bener lebih aman. Mau terbang-terbang, lompat-lompat juga dia nggak akan lepas karena penguncinya dia modelnya ke depan gitu ya. Gitu sih. Oke, yang asik lagi dari motornya adalah jack pijakan kakinya. Nah, pijakan kakinya ini lebar banget teman-teman. Ini lebar karena pertama mesinnya dibikin lebih singkat ya, lebih kecil gitu kan, lebih pendek CVT-nya. Jadi di area belakang sini bisa lebih mundur. Yang jelas ini lega banget sih. Saya tuh nyobain naruh tas yang lumayan gede ukurannya teman-teman. Tas saya taruh sini, ternyata ruangan kaki di bagian samping ini itu masih lega. Nggak yang bener-bener di pinggir gitu, tapi masih ada ruang lah, masih nyaman gitu loh. Dan ini berguna banget buat kalian yang memang suka bawa barang banyak, bawa tas gede-gede gemblokan gitu, ditaruh di sini ternyata masih nyaman.
masih muat dan masih nyaman. Bahkan saya yakin galon juga bisa masuk sih, kayak galon 2 ini bisa nih. Biarpun saya nggak merekomendasikan ya, besok saya tes, kita akan cobain kalau naruh galon di sini kayak gimana. Tapi yang jelas oke sih, enak. Satu lagi yang saya suka buat jalan jauh, buat touring adalah ini teman-teman, bagasinya. Helm open face pasti bisa masuk loh, dan di belakang ini masih ada masih ada tas gini kan, tas gemblok isinya jas hujan segala macam, bisa taruh di belakang sini. Yang depan ini bisa muat helm open face. Ini saya pakai helm Nolan N40. Nah, bisa masuk dengan sempurna teman-teman. Ini shell-nya lumayan gede ya, sakangnya lumayan besar, bisa masuk. Nah, kalau helm full face ternyata tadi saya cepat nyobain pakai helm full face KYT, ternyata nggak bisa masuk teman-teman. Jadi memang kalau helm full face itu biasanya lebih tinggi ya. Nah, kalau terlalu tinggi dia akan mentok di bagian sininya gitu teman-teman. Bagasinya oke banget sih, saya suka ini buat hari-hari, pasti nyaman sekali. Ini tas saja pasti bisa masuk ke dalam sini lagi, mantap. Teman-teman, terus gimana dengan riding impressionnya? Ya kalau buat dipakai buat jalan-jalan gitu ya, dipakai sepanjang perjalanan tadi sih, kalau menurut saya sih ini pengalaman yang lebih panjang kita pakai ketimbang waktu first impression kemarin. Jadi lebih banyak hal-hal yang bisa dirasain lah ya. Kalau riding position ya udah mirip kayak yang sebelumnya kita omongin, memang lumayan oke, lumayan nyaman, tapi memang joknya tinggi gitu kan. Saya juga sempat nyobain juga pakai Vasio kan, ternyata emang kerasa banget teman-teman, kerasa kalau joknya itu emang kerasa lebih tinggi ya. Cuma feelnya memang lebih empuk, kerasa lebih tebal daripada si Vasio. Kalau di Vasio langsung kayak ambles gitu, biarpun tinggi stangnya atau pijakan kakinya itu mirip-mirip sih, sama-sama lega gitu loh. Jadi buat kalian yang jangkung di motor ini enak, dan buat kalian yang memang mau bawa barang di deck pijakan kakinya itu juga enak juga karena lumayan lega. Duh, ini bunyi terus nih. Ini salah satu fitur yang oke banget di kelasnya Yamaha. Jadi kalau misalnya kita lupa naruh di posisi off gitu ya, dia akan ngasih tahu bunyi tit gitu terus teman-teman. Bukan posisi open kan. Ini kalau kita putar ke off, diem tuh. Oke ya. Jadi nggak bakal tekor si akinya, si baterainya gitu. Oke, lanjut ke riding positionnya lagi tadi. Kalau saya sih masih oke lah ya. Tapi memang buat yang nggak terlalu tinggi, nggak terlalu jangkung, kalau saya sih lebih menyarankan di Vasio daripada di Grand Filano ini, karena memang joknya lumayan sih. Tapi buat kalian yang 165 cm ke atas, rasanya aman-aman aja. Jinjit tapi nggak terlalu banyak lah. Dan kalau yang di bawah itu, kalian ya ngakalin, kayak saya udah bilang di video sebelumnya, bisa papas pusat joknya, atau ya pakai sepatu yang kakinya lebih tinggi gitu kan. Oke, itu posisi pengendaranya. Itu kalau suspensi yang belakang enak teman-teman, yang belakang nyaman, empuk, juga nggak pernah saya ngerasain bottoming. Tapi yang depan sih ini emang ya lumayan geradakan ya, kalau ketemu jalan yang rusak yang banyak batu-batuan gitu, memang sering mentoknya gitu loh. Karena suspensi depannya itu emang empuk, tapi jarak pandangnya nggak terlalu panjang gitu, jadi kerasa lebih sedek gitu. Dan kalau mau lebih nyaman, kalian ya memang harus sesuai ininya nih, tekanan anginnya ya, sesuai sama rekomendasi. Karena di motor ini tekanan angin ban depan itu cuma 22 PSI aja teman-teman, kayak motor kempes kan, tapi ternyata itu yang direkomendasikan sama Yamaha gitu. Sedangkan di motor-motor lain kan ada yang 29, ada yang 30 kan, di motor ini cuma 22 PSI. Nah, kalau misalnya kalian terlalu keras, pasti akan makin parah lagi deh, akan makin kerasa geradakan banget gitu. Jadi harus, jadi salah satu perhatian adalah tekan angin depan harus tepat 22 PSI.
Lalu kalau ngomongin handling, dan Villano ini emang kalah lincah ya kalau dibanding sama Fazio. Fazio itu kerasa banget, enteng buat belok-belok. Ya wajar lah ya lebih ringan, karena emang bobotnya lebih ringan sekitar 5 kg. Tapi kalau masalah stabilitas saat belok kenceng itu lebih mantap di Villano ya, karena tangki di kolongnya ini bikin center gravity-nya lebih rata. Depan belakang tuh lebih enak aja kalau buat nikung-nikung yang tikungan-tikungan panjang cepet tuh nggak goyang-goyang, lebih mantap. Kemudian kalau suspensi sih kedua motor ini Villano atau Fazio mirip banget ya. Belakang nyaman, tapi yang depan emang suka mentok karena jarak mainnya kurang panjang. Oh ya, satu lagi teman-teman, yang saya rasakan enak juga adalah waktu bonceng di Grand Villano. Ternyata tempat duduk belakangnya itu enak banget loh. Pertama, joknya tuh panjang lebar empuk. Kedua, joknya juga relatif flat ya, jadi saat duduk tuh nggak yang terlalu melorot rasanya. Kemudian posisi kakinya juga nggak terlalu nangkring. Dan yang istimewa adalah pijakan kakinya lebar, alas karetnya juga bikin nggak licin. Tapi minusnya karena jok depan sampai belakang itu relatif flat, jadi saat duduk dan ngelihat ke depan, pandangan jadi kalangan pengendara, jadi lebih sering lihat helm daripada lihat pemandangan di depan gitu. Nah, kalau impresi mesin sih kalau menurut saya ya persis banget kayak si Fazio ya, karakternya plek-plekan gitu, dari putaran bawah, tengah, ke atas tuh rata gitu, cuma nggak terlalu menghentak di putaran bawahnya gitu teman-teman. Ya kalau secara impresi berkendara oke lah ya, saya suka feel-nya tuh rata, buat nyalip juga tengah atasnya juga masih ada napasnya terus gitu kan, nggak pernah kehabisan napas gitu, nggak yang ngos-ngosan buat nyalip-nyalip. Terus posisi bahan bakarnya juga, ini yang paling penting teman-teman, posisi bahan bakarnya tuh kita pakai harian, pakai muter-muter di Bali ini ya ke beberapa tempat gitu. Rata-rata saya dapat sekitar 50 sampai 53 km per liter. Ya emang jalannya santai kan, ngikutin rombongan, santai. Paling kemarin tuh sempat pakai ngebut-ngebut ya, pakai ngebut-ngebut buat ngejar teman-teman yang pada nyasar gitu kan. Itu aja masih turun-turun juga masih ke 50-an, 49 km per liter gitu kan. Asik ya. Posisi bahan bakarnya hemat teman-teman. Ini mirip-mirip kayak posisi bahan bakarnya Scoopy, Honda Beat ya, mirip-mirip lah. Nggak beda jauh ya, paling kalaupun mereka lebih irit ya nggak jauh lah, masih tetap bisa sampai di 50 km per liter gitu. Oke teman-teman, kira-kira itu review kita jalan-jalan kita di Pulau Dewata Bali, nyobain beberapa fiturnya, bukan beberapa ya, tapi semua ya, nyobain semua fiturnya. Dan nanti kita di video berikutnya kita akan detailin yang lebih detail lah, masalah performanya, masalah posisi bahan bakar. Kita benar-benar pakai harian di Jakarta kan, karena kita selalu pengetesan posisi bahan bakar di Jakarta kan, dengan traffic yang beragam gitu. Kalau di sini kayaknya relatif lebih lancar gitu, jarang ada jalan macet gitu kan. Jadi ya posisi bahan bakarnya bisa, kalau saya hemat banget, bisa dari 50 sampai 53 km per liter tuh oke banget ya. Jadi bener-bener jarang ngisi bensin gitu kan. Oke deh, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan juga Instagram Otomotif TV. Sampai jumpa di video test drive Grand Villano. Sabar ya, sabar, tungguin. Dadah. Thank you.